Oke, selamat datang kembali di tutorial berikutnya. Hari ini kita akan bahas kembali penggunaan rumus fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kemarin itu kita menggunakannya di sheet yang sama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menggunakan rumus fungsi tersebut di sheet yang berbeda. Ini kita bahas hari ini. Kebetulan saya sudah punya materinya ini di sebelah kanan, gaji pegawai. Nah, ini materinya kita akan kerjakan bersama-sama. Kebetulan sudah tidak ada lagi daftar dari gaji tersebut. Nah, ini posisi daftar gaji ini saya di sheet yang berikutnya, yaitu di sheet data gaji. Nah, ini di sini saya tampilkannya di sini. Nanti kita akan menggunakan tabel ini dan akan masuk di daftar gaji ini, ya. Baik, kita mulai saja dari awal bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah mengerjakan dari gaji pokok ini. Oke, kita seperti biasa menggunakan sama dengan ya, VLOOKUP, lookup saja. Nah, langkah selanjutnya adalah klik data gaji. Oh, belum, sebentar. Kita klik dulu golongannya. Nah, ini di posisi D7. Titik koma. Setelah itu baru kita ke tabelnya, tabel arenya di daftar gaji ini. Di daftar gaji ini kita blok, ya, kita blok ke sini. Nah, setelah diblok, coba Anda perhatikan di atas ini di fokus formula, ya. Nah, di situ kita kasih lagi titik koma. Karena posisi gaji pokok ada di kolom kedua, ini kolom 1, kedua, 3, dan 4. Titik 2, titik koma, titik 0 ya saja ya, terus enter. Nah, gajinya 2 juta. Benar atau tidak? Coba kita lihat lagi. Bahwa gaji dari gaji pegawai ini golongan 1A 2 juta. Oke, sama ya golongannya. 1A gaji pokoknya 2 juta. Mengerjakannya untuk mengopi ke bawah sama seperti yang kita pernah lakukan di tutorial yang kemarin, ya. Untuk mengcopy rumus ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan absolute, ya. Kita arahkan mouse ini ke D6, ya, tekan F4, terus di D9 nya tekan F4 juga, baru di enter. Nah, baru rumus ini bisa di copy dengan cara menempelkan di ujung bawah, tandanya berubah plus hitam, nanti kita tarik ke bawah. Nah, ya, selesai terus untuk gaji pokok. Tetapi menurut saya hal ini sebetulnya sangat menyita waktu, ya. Ada cara lain bagaimana supaya menggunakan rumus ini tidak terlalu banyak waktu yang kita perlu. Nah, kita mulai dari awal saja, ya. Kita rubah kembali rumusnya. Kita bedakan bahwa untuk membuat seperti D6 ini G9, kita rubah rank tersebut atau rank data gaji ini kita kasih nama, ya, kita kasih nama rank ini. Nah, biasanya kan D6 sampai G9, nah disebut saja ini rank. Nah, kita ganti saja rank ini dengan nama, ya. Dan namanya misalkan kita ganti, arahkan ya di name box ini. Nah, ketik saja namanya misalkan data gaji. Data gaji. Data underscore gaji, enter. Nah, ini sekarang sudah berganti nama, jadi rank ini namanya data gaji. Coba Anda perhatikan data gaji, ya, di sebelah kiri ini. Kalau kita buka lagi seperti ini, kalau kita blok akan muncul data gaji. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat ke sheet berikut ini. Nah, kita ganti saja. Bahkan kita buat lagi sama dengan VLOOKUP, ya, tetap saja, terus cari value-nya, ya, ini
klik, terus titik koma. Nah, tabel areanya kan tadi sudah ditulis namanya data gaji. Nah, bagaimana caranya menampilkannya? Coba kita ketik data gaji. Nah, otomatis muncul data gaji. Nah, kita pilih data gaji, tekan tabulasi. Nah, data gaji, terus titik koma. Posisi ya, data gaji itu kan posisinya di kedua, ya. Kita lihat posisi datanya di kedua gaji. Oke, dua. Maaf, dan kita hapus dulu. Posisi kedua, terus titik koma lagi, titik 0, baru enter. Nah, ini sudah berganti, coba perhatikan, sudah tidak ada lagi value. Bagaimana kalau mau ke bawahnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, justru ini mempermudah, tidak perlu menggunakan lagi absolute F4 tadi, ya. Jadi ini langsung aja kita copy. Oke. Coba kita buang dulu yang ini. Oke, satunya dibuang, terusnya. Oke, kita copy ya. Kanan misalkan copy, terus di blok sampai ke bawah, di kanan pilih pas. Coba ada perhatikan, ya. Betul nggak kira-kira? Ini jawabannya sudah benar, ya, tanpa lagi menggunakan absolute. Tuh, ya, karena kita sudah membuat range sendiri. Jadi misalkan contoh paling bawah aja, Frankie segala bisa. Ini gajinya 3 juta, golongan 1B. Coba kita lihat, 1B gajinya 3 juta. Nah, itu ya, sangat cepat sekali kan cara mengerjakannya. Oke, langkah selanjutnya adalah mengerjakan gaji tunjangan. Sama seperti tadi caranya, sama dengan VLOOKUP, klik golongannya, titik koma, ketik data gaji. Nah, otomatis ya, data gaji, tab saja, titik koma. Nah, tunjangan karena posisi di kolom ketiga, ketik 3, titik koma, ketik 0, enter. Oke, sudah. Kita copy ke bawah. Nah, ya, ini pasti jawabannya nggak akan salah, ya, karena golongan 1C itu paling gede, ya. Misalkan ini Lutfiatul Hasanah, karena di golongannya 1C tunjangannya 5 juta. Kita lihat 5 juta. Nah, 1C gitu 5 juta. Oke, kita kerjakan yang transportasi. Ini sama dengan VLOOKUP, ya, dan golongan satuannya, terus titik koma, ketik data gaji. Nah, ini sudah, tekan tabulasi, titik koma, karena transportasi ada di kolom keempat, ketik 4, ketik 0, enter. Kita copy langsung atau kita tarik saja dari bawah. Oke, pada transportasi semuanya sama, ya, sama nilainya, bisa dilihat sama nilainya. Ya, ini cara yang paling cepat sekali menggunakan rumus, ya, VLOOKUP, dan tidak akan kesulitan nantinya. Oke, langkah selanjutnya adalah total gaji. Total gaji kita gunakan fungsi sum, ya. Sama dengan sum blok, enter. Selesai, kita langsung saja copy. Ya, ini total gajinya. Langkah selanjutnya adalah pajak. Nah, pajak ini kita gunakan dengan fungsi VLOOKUP. Kita lihat dulu VLOOKUP-nya. Nah, coba kita blok tabel pajaknya. Ternyata rank ini belum dikasih nama. Kita kasih nama dulu di sini, ya, name box-nya itu kita kasih nama tabel pajak, ya, garis bawah, ya, underscore pajak, enter. Oke, ini sudah berganti nama, rank ini tabel pajak. Oke, kita kerjakan, balik lagi ke gaji pegawai. Baik, kita kerjakan saja untuk pajak. Nah, mulai di sini klik sama dengan VLOOKUP,
tekan tab, klik D7 ya, titik koma, ketik tabel, dari tabel namanya, tabel pajak, tab, titik koma. Nah, posisinya karena pajak ini di baris kedua ya, kita tekan 2 ya, karena kalau halukap itu bentuknya ke bawah, 1 2 ke bawah, baris 1 baris 2. Kalau VLOOKUP itu ke kanan, kolom gitu ya, baris 1 kalau mau ada seterusnya. Jadi kita ketik 2 kurung tutup dikali total gaji. Total gajinya ini diklik saja, enter. Nah, pajaknya itu 232.500. Nah, rumus ini kita tarik aja ke bawah langsung. Oke, kita melihat, kita lebarkan. Nah, ini ternyata pajak untuk golongan 1 tinggi sekali ya, karena 15% dari uang total gaji 9 juta ini ya, 15% pajaknya besar sekali ya. Kita kerjakan gaji bersih itu mengerjakannya total gaji dikurangi pajak dengan total gaji dikurangi pajak ya, klik saja enter, kita copy langsung rumus ini. Oke, ini total gaji yang diterima atau gaji bersih yang diterima oleh masing-masing pegawai. Untuk melihat total dari gaji pokok berapa yang dikeluarkan oleh PT Saga Berjaya Setiabudi, itu kelihatan di sini nanti ya, total gaji yang dikeluarkan oleh PT tersebut. Nah, kita gunakan rumus sum ya, atau sum dengan sum kurung buka, blok saja dari atas sampai ke bawah, enter. Rumus ini kita copy saja dari itu, kita blok ke sini terus paste ya, kita lebarkan supaya kelihatan. Inilah hasilnya ya. Jadi mengerjakan ini tanpa melihat tabel gaji dan tabel pajak. Oke, demikian tutorial tentang cara penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP dengan berbeda shift. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.